penilainya semuanya di DJP atau ada yang masuk DJKN? Udah ada omong-omongan belum dari awal? Pemda, Bu. Pemda, Bu. Pokoknya Pemda, Bu. Ngapain lu masuk ke PKN Stan? Mengkhianati Kementerian Keuangan itu namanya. Pengennya masuk Kementerian Keuangan, Bu. Tapi Apa? Kita yang dikhianati. Bukan kami yang mengkhianati, Bu. Iya. Serius masuk Pemda? Enggak kan? Belum pasti itu, Ya Bu. belum pasti, Belum. Bu. Maksudnya di luar Kementerian Keuangan gitu, Bu. Ya, Bu, di luar Kementerian Keuangan, Bu. Emang iya, udah pasti di luar Kementerian Keuangan. Kalau berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan terakhir, iya, Bu. Kenapa Yang katanya? minus growth itu loh, Bu. Tidak menerima pegawai Kementerian. Oh, tapi kan itu posisinya tahun ini kan udah nggak nerima, maksudnya dia yang udah masuk mah tetap jadi pegawai Kementerian Keuangan kali. Terus orang BC mau dipindahin ke Pemda gitu kan nggak mungkin juga kan? BC bisa polisi sekarang, Bu. DC polisi, Bu. Serius? Polda, Bu. Iya, ada yang baru. BC bisa polisi, Kementerian Perhubungan gitu. Makanya itu lucu, Bu. Baru banget ini. Iya, Bu. Oh gitu, berarti sebenarnya yang kita ajarin nanti penilaian properti belum tentu teman-teman masuk DJP ya. Belum tentu jadi penilai gitu loh maksudnya. Bisa aja penilai di Pemda. Penilai di Pemda ngerjainnya cuma pedesaan perkotaan loh. Jadi cuma properti doang. Ya, Itu mah kuliah 1 semester aja cukup. Nah, Oke, nggak apa-apa. Kita kan nggak pernah tahu kan nantinya akan kemana ya. Saya sih berharap teman-teman masuk Kementerian Keuangan, khususnya DJP dan bukan DJKN. Bukan karena saya dari DJP sih, tapi karena memang sebenarnya kalau di kita itu sekarang lagi butuh banyak banget penilai karena memang formasinya untuk beberapa tahun ke depan itu kita akan menambah formasi banyak gitu. Jadi penilai sekarang itu existing ada di 437 orang. Tahun ini kemungkinan akan menambah menjadi sekitar 600-an. Harusnya target di akhir tahun ini udah 700-an. Seperti itu. Jadi tahun depan ada harusnya 1000. Nah, makanya kita buka alih program, karena memang kita butuh penilai banyak. Jadi sayang banget kalau misalnya yang jurusan penilai PBB, bahkan ini yang reguler, itu nggak masuk selain Kementerian Keuangan. Event itu di JKN, karena sebenarnya kita butuh banget. Iya, Bu. Sayang banget ya, Bu. Ya. Saya juga sayang. Iya. Cael. Oke. Jadi sebenarnya udah belajar penilaian lain selain ini? Mata kuliahnya? Udah, Bu. Udah. Pengantar investasi real estate gitu, Bu, ada, Bu, penilaian. Oh, PIRE itu kan sebenarnya bukan belajar penilaian ya, dia lebih ke feasibility study suatu project dia itu menguntungkan apa enggak gitu kan. Nah, selain itu ada lagi enggak? Itu malah turunan dari penilaian. Teknologi bangunan, Bu. Itu buat Tekbang, oke. Tapi untuk penilaiannya sendiri belum ya? Penilaian apa, Bu? Maksudnya belum. penilaian itu apa sih gitu? Itu belum ya. Berarti baru di sini ya. Iya. Oke. Anggap saja teman-teman akan menjadi penilai di Indonesia, event itu penilai pajak ataupun penilai pemerintah. Jadi kita akan belajar konsep dasar penilaian itu seperti apa. Oke, jadi 28 orang di sini. Terus nanti konsep saya belajar adalah sebenarnya kalau saya nggak PJJ itu tiap pertemuan pasti ada tugas, dan tugasnya itu biasanya personal. Tapi karena PJJ, nanti ini ke 28 orang, saya minta menjadi sekelompok 2 orang. Jadi nanti ada 14 kelompok buat ngeresum setiap pertemuan. Gitu. Jadi nanti misalnya nih, sekarang pertemuan hari ini kan nggak perlu diresum. Untuk pertemuan depan nanti saya akan kasih tahu, saya kasih bukunya, saya akan kasih tahu chapter berapanya. Jadi satu kelompok itu 2 orang ngeresum. Kalau misalnya nggak PJJ, biasanya saya per orang seperti itu. Terus kalau saya nggak PJJ, biasanya setiap masuk saya akan bikin mini quiz. Karena ini PJJ, kemungkinan besar nggak setiap masuk saya kasih mini quiz. Nanti saya kabarin kapan mau mini quiznya. Mungkin dalam 1 semester ada sekitar 2-3 kali mini quiz ya. Mini quiz itu gampang banget, jadi cuma benar-benar pertanyaan yang
Simple-simple. Saya pengen tahu apa yang saya terangkan di pertemuan sebelumnya, itu teman-teman paham nggak konsepnya. Jadi teman-teman bukan menghafal, karena kan kita udah mahasiswa, udah bukan anak SMP, SMA gitu kan. Kalau misalnya saya pribadi sih, saya sebenarnya masih menghafal sampai saya kuliah S1. Di S2 saya baru nggak menghafal, saya baru ngertiin konsep gitu. Dan saya ngerasain betapa menderitanya menghafal. Karena hafal pada saat ujian doang, besoknya saya udah lupa semuanya apa gitu. Dan saya pengen teman-teman sekarang udah mulai belajar konsep memahami, bukan menghafal kayak gitu ya. Tapi mungkin selama ini ada teman-teman yang memang konsep belajarnya memahami. Kalau dulu saya mungkin emang belum sampai otaknya untuk memahami gitu. Jadi ya terpaksa karena saya nggak paham, biar dapat nilai bagus, akhirnya menghafal kan, mau nggak mau gitu loh. Saya harap teman-teman sih di sini memahami konsep. Jadi dibulak-balik apapun, teman-teman yang penting ngerti konsepnya kayak gimana gitu ya. Boleh saya share screen ya. Wait. Masuk? Yeah. Masuk nggak yang saya share? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Belum. Masuk kah? Sudah. Udah, Bu. Sudah ya. Udah, Malah Bu. saya skip. Oke, tunggu sebentar. Ini laptop saya lemot. Tunggu ya. Masih masuk ya? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Sorry. Di teman-teman tulisannya apa? Penilaian dan konsep nilai, Bu. Konsep nilai, Bu. Slideshow apa masih berbentuk PPT? PPT, Bu. Belum slideshow ya, tapi kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Sebentar. Oke. Teman-teman reguler kan ya, bukan ahli program ya? Aman, Bu. Reguler, Bu. Reguler. Berarti masih muda-muda dong. Umurnya berarti sekitar 18-19 tahun? Andis Atau ada 20, yang Bu. 20 tahun? 21, Bu. Ada yang 21, Bu. Oke, berarti udah lebih matang ya. Oke, kita mulai ya. Kelihatan kan ya? Sip, saya ganti slide. Ganti nggak? Ganti, Bu. Nanti, Bu. Oke. Agak Kita mulai nge-lag ya. gitu sih. Tapi udah masuk literatur ya? Iya, sudah, Bu. Oke, teman-teman. Jadi RPS sudah punya? Sudah, Bu. Oke, jadi sebenarnya di RPS ada beberapa buku kan buat buku literaturnya, tapi yang mostly kita pakai adalah yang pertama ini buku Appraisal of Real Estate, terus Property Valuation-nya Peter White. KPI dan SPI ini sebenarnya adalah kode standar penilaian. SPI itu standar penilaian Indonesia, KPI-nya kode etik penilaian Indonesia. Jadi ini seperti kalau misalnya untuk anak akun itu dia itu seperti IFRS-nya. Standar akuntansinya, SAK-nya dia, kayak gitu. Kita juga punya namanya SPI, kayak gitu ya. Nah, ini literaturnya, tapi yang nanti akan saya akan kirim yang The Appraisal Real Estate sama Property Valuation, tapi untuk tugas nanti kita pakai yang The Appraisal of Real Estate ya, teman-teman ya. Nah, terus yang kedua itu ada ini buku yang dari Indonesia. Nah, ini teman-teman boleh, sebenarnya ini sama aja isinya, teman-teman boleh cari sendiri, karena dia nggak ada soft copy-nya, jadi saya nggak bisa kasih.
gitu. Beli online bisa. Ya, ini buat penunjang aja sih. Yang kebanyakan dipakai itu yang si The Appraisal of Real Estate yang ke-14 itu. Nah, yang si Peter White itu sebenarnya buku yang si punya Pak Agus Prawoto ini banyak nyadur dari yang buku Peter White gitu ya. Oke, jadi karena teman-teman jurusannya jurusannya apa? Penilai PBB ya? Iya, Bu. Jurusan pajak, Bu. Prodi. Pajak, Bu. Jurusannya Pajak, prodinya penilai aja, nggak ada PBB. D3 Ada, Bu. PBB Ada penilai. Bu. Masih Ada sama, kan? Mbak. Oke, sip. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Teman-teman tahu nggak penilaian itu apa sih? Ada yang mau berpendapat atau Izin, Bu. oke. Sepengetahuan Siapa nih saya, Bu, namanya? penilai itu Andisya Awali, Bu. Oke. Sepengetahuan saya, Bu, penilai itu orang yang menilai Penilaian, Say. suatu aset Penilaian. negara, Bu. Penilaian. Penilaian tuh praktek menilai aset negara gitu. Kayak kegiatan menilai, menafsirkan berapa harga dari aset yang dinilai, begitu sih. Gitu. Terus dapat harganya, cara menilainya gimana? Cara menilainya. Ah, itu belum, Bu. Belum sampai situ, Bu. Belum. Kalau menurut kamu kira-kira cara nilainya gimana sih? Biar tahu. Kan tadi katanya cara menilai aset negara nih. Kalau menurut Andisya, untuk tahu aset negara itu nilainya berapa, kira-kira gimana caranya ya? Misalnya contohnya bangunan gitu, buat bangunan berarti dilihat dari udah berapa lama bangunan tersebut, lalu bahan-bahan bangunan tersebut, ukuran bangunan tersebut, lalu mungkin lingkungan di sekitar bangunan tersebut. Misalnya contohnya sistem perairan, lalu akses buat masuk ke tempat bangunan tersebut. Seperti itu sih, Bu, menurut saya, Bu. Oke. Yang lain? Ada yang mau berpendapat? Satu lagi mungkin? Nggak ada? Izin berpendapat. Boleh. Nama? Perkenalkan, nama saya Senasati Sugara Giri, nomor absen 27. Kalau menurut saya dari awal ya Bu, penilaian itu sama kayak tadi yang dikatakan Andi, itu kayak kita melakukan penilaian terhadap suatu aset. Nah, itu biasanya dengan mempertimbangkan banyak hal seperti karakteristik aset itu, lalu investasi di pasaran. Terus kalau menurut saya itu Bu, estimasi atau prediksi itu bukan hanya berdasarkan istilahnya perkiraan semata, namun juga dengan perhitungan, sehingga didapatlah suatu nilai dari aset itu. Oke. Oh ya, sebelumnya saya belum perkenalan ya. Saya sampai lupa, udah ngajar-ngajar aja. Jadi teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Astrid Minang Natalia. Jadi saat ini saya bertugas di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Jadi saya dulu juga kakak kelas teman-teman, berarti ya. Teman-teman angkatan berapa? Penilai angkatan? 29, Bu. 29. Oke, saya penilai angkatan 14, berarti kita beda 15 tahun ya. Saya penilai angkatan 14, lulus tahun 2005. Terus saya jadi penilai tahun 2008. Mulai kerja tahun 2006, jadi penilai tahun 2008. Di tahun 2015, saya pensiun jadi, 2000 berapa? 2016. 2017 Februari saya pensiun jadi penilai karena saya tugas belajar. Jadi sekarang setelah tugas belajar saya ditempatkan di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Saya kuliah D3, program Diploma 3 Penilai PBB di STAN. S1 saya di UI, S2 saya di UI.
mudah-mudahan kita bisa bekerja sama sampai akhir semester ini ya, dan semoga teman-teman bisa maksudnya bisa menerima apa yang saya share. Jadi saya di sini karena saya lebih tahu aja dari lebih duluan tahu aja dari teman-teman gitu loh. Bukan jadi karena saya memang lebih jago, lebih pintar, enggak, tapi karena saya lebih duluan tahu aja. Jadi saya di sini pengen share sama teman-teman tentang apa sih itu penilaian gitu. Oke. Nah, kalau saya tadi dengar, ada yang mau ditanya sebelumnya? Sebelum kita lanjutin. Oh, tanya Bu, S1-nya di UI ambil apa Bu? Finance, manajemen keuangan. Makasih Bu. S2 saya juga finance sama. Gitu. Jadi sebenarnya ilmu penilaian itu kalau misalnya teman-teman mau fokus di properti properti saja itu cukup dari ilmu penilaiannya. Tapi kalau misalnya kan penilaian itu ada penilaian bisnis, ada penilaian ATB. Teman-teman pernah tahu nggak kalau ada penilaian bisnis dan ada penilaian aset tak berwujud? Dengar, Bu. Pernah dengar ya? Di RPS. Oh iya, di RPS. Jadi sebenarnya nanti penilaian itu, kalau misalnya sekarang kan kita akan belajar pengantar penilaian properti. Kenapa sih? Karena dasar banget penilaian itu kita belajar penilaian properti. Kalau teman-teman mau jadi penilai di Pemda, di DJKN itu properti. Jadi di PBB kan hanya nilai, di Pemda kan hanya nilai pedesaan dan perkotaan gitu loh, jadi properti. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman jadi penilai pajak, teman-teman bisa atau penilai publik bahkan kalau mau keluar dari PNS, teman-teman bisa menilai 3, yaitu properti, bisnis, dan aset tak berwujud. Seperti itu. Nah, pada saat teman-teman sudah mau menilai bisnis sama aset tak berwujud, otomatis teman-teman harus ditunjang banget sama ilmu finance-nya. Kenapa? Karena kita bukan menilai lagi asetnya, tapi kita nilai bisnis perusahaan itu seperti apa. Kalau aset tak berwujud malah kita nilai misalnya kayak hak cipta, terus franchise, terus goodwill, terus SDM-nya bahkan kita nilai itu berapa. Nah, seperti itu. Jadi karena kita harus baca laporan keuangan. Nah, teman-teman dapat akuntansi berapa semester? 2, Bu. 2. Pengantar akuntansi aja ya? Iya, Bu, pengantar aja. Iya, Bu. Sama. Jadi saya juga dulu cuma dapat pengantar akuntansi aja, dan saya sebenarnya sedih dapat pengantar akuntansi aja. Sedihnya sekarang sih, kalau dulu sih seneng banget karena akuntansi susah kan. Terus, dan teman-teman saya yang pajak sama akun, mereka harus tetap dapat akuntansi sampai semester 6. Sedangkan kita kan cuma 2 semester. Dulu saya seneng banget karena saya nggak suka sama akuntansi. Tapi kalau sekarang saya sedih, kenapa? Karena saya jadinya nggak jago akuntansi, saya nggak bisa baca laporan keuangan seperti mereka, seperti itu. Jadi, nanti kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk meneruskan kuliah, teman-teman belajar untuk lebih mendalami akuntansi ya. Seperti itu, oke? Ada lagi sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, jadi penilaian kita lanjut lagi. Nanti kita bahas penilaian itu apa. Slide saya muncul? Muncul, Bu. Oke, sekarang kita mau ngebedain dulu nih, apa sih bedanya biaya, harga, dan nilai? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Boleh sebut nama? Nama saya Guru Aryo Santoso, absen 19, Bu. Oke. Kalau biaya itu merupakan sejumlah uang yang ingin dibayarkan untuk memperoleh aset. Kalau harga itu sejumlah uang yang dibayarkan atau yang disepakati untuk mendapatkan aset, sedangkan nilai itu merupakan nilai ekonomis gitu yang terdapat dalam suatu properti gitu, Bu, atau atas kepemilikan sebuah aset. Segitu, Bu. Oke, ada yang lain? Izin menjawab, Bu. Oke. Kalau biaya itu Nama-nama. Muhammad Faisal. Oke. Kalau biaya itu sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu atau mengadakan sesuatu. Kalau harga itu sejumlah uang yang dibayar dalam sebuah transaksi untuk mendapatkan hak milik dari suatu benda tersebut. Oke, kalau nilai? Terus kalau nilai
apa yang sepatutnya dibayar oleh seorang pembeli dan atau diterima oleh penjual dalam sebuah transaksi itu. Oke. Kalau menurut Faisal, ini udah masuk gambar saya, ini adalah gambar iPhone 9, Iya, iPhone 9 Plus kalau nggak salah, iPhone 9 Plus. Menurut Faisal, biayanya berapa, harganya berapa, nilainya berapa? Misal harganya 9 juta, Bu. Oke. Biayanya? Terus, tadi biayanya 9 juta. Oke, harganya? Harganya 8.500.000. Lebih kecil harganya daripada biaya. Lebih Enggak. kecil harga, lebih kecil biaya yang benar. Biaya, Bu. Jadi harganya, biaya berapa tadi? Biayanya misal 9 juta. Oke, harganya? Harganya 9.500.000. Oke, nilainya menurut Faisal? Nilainya yang 9 juta tadi, Bu. Yang 9 juta kan biaya. Nilainya Harganya 9,5. Nilainya sama dengan biaya? Iya. Oke. Oke, saya tampung dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah biaya membuat iPhone, ini 8 Plus ya. iPhone 8 Plus itu sebesar total cost estimate buat 8 Plus itu ada di $288. Artinya itu sekitar dikali 15.000 aja. Sekitar berapa coba? 288 ya. 288 kali 15.000. Oke, sekitar 4.320. Kita keep ya, harganya sekitar 4.320. Jadi si Apple bikin iPhone 8 Plus itu hanya mengeluarkan uang atau biaya sebesar 4.320. Oke ya, teman-teman. Lanjut. Nah, ini harga saat ini ya. Mungkin pada saat dia pertama kali dijual pasti nggak segini, dia kan belasan juta nih. Harga sekarang itu pada saat saya cek harga Apple 8 Plus berapa sih yang baru keluarlah ini. Ada yang nawarin harganya 7 juta, ada yang nawarin harganya 7,1, ada yang nawarin harganya 7,3, ada yang nawarin 7,5. Oke. Si 7 juta, 7.100.000, 7.300.000, 7.500.000 itu adalah harga. Jadi posisinya kalau saya beli di toko yang pertama nih, seharga 7 juta terus saya bayar, ada kesepakatan antara, berarti saya menyepakati bayar 7 juta, dan si penjual dapat uang 7 juta dari saya, itu adalah harga. Jadi apa yang kita sepakati dan itu terbayarkan, itu adalah harga. Tapi kalau saya mau beli di toko yang ketiga, seharga 7,3, boleh kan? Mungkin saya nggak percaya di 7 juta, saya prefer beli yang di 7,3, berarti saya bayar 7,3 juta ke penjual ketiga, berarti 7,3 itu adalah harga. Oke, jadi biayanya adalah 4,3 juta, harganya adalah 7,3 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sedangkan nilai adalah apa yang sepatutnya dibayar. Seperti itu. Kalau kita nanya personal, katakanlah seperti ini. Katakanlah saya mau nanya sama guru. Guru hadir? Hadir, Bu. Oke, saya mau nanya sama guru. Menurut guru, nilai si iPhone ini berapa sih? Wajar kalau menurut guru dengan harga 7,3 juta, guru mau beli nggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena kemahalan menurut saya, Bu. Oke, menurut guru harusnya berapa sih sepatutnya? Mungkin di kisaran 5-6 juta, Bu. Oke, itu adalah nilai menurut guru. Oke, teman-teman, nilai yang sepatutnya dibayar. Tapi nilai itu bukan nilai pasar. Kenapa? Karena menurut guru. Kalau misalnya saya tanya lagi, misalnya saya tanya ke Bani. Bani, kalau harganya 7,3 juta, Bani mau beli nggak? Nggak juga, Bu. Nggak. Kenapa? WTP saya nggak nyampe, Bu. Saya... Apa ya? WTP, willingness to pay-nya, Bu. Sama kayak guru tadi, Bu. Oh, oke. Menurut Bani berapa? Sama, Bu. 5 juta ke 6 juta, Bu.
Oke, itu adalah nilai menurut Bani. Oke. Kenapa? Karena mungkin pertama pada saat Bani dan guru melihat handphone itu by function dengan fungsi yang iPhone 8 Plus tawarkan, jika dibandingkan dengan merek lain yang fungsinya sama, speknya sama, mungkin kalian akan mendapatkan nilai yang harga yang lebih murah. Seperti itu kan. Tapi ada si Apple Addict yang mungkin bahkan pertama kali keluar dia jual belasan juta, puluhan juta, dia tetap beli. Kenapa? Karena ya dia suka sama produk Apple. Apa sih yang bikin mahal? Merek dagangnya Apple. Merek dagangnya Apple itu namanya ATB, aset tak berwujud, oke? Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di slide, pada saat saya menampilkan di sini ada 4 harga, yaitu 7 juta, 7,1, 7,3, berapa lagi? 7,3, terus sama 7,5. Gimana sih kalau secara matematik buat ngitung nilainya? Untuk kita cari nilainya, nilai pasar dari si iPhone 8 Plus itu adalah kita merata-ratakan 4 Apple ini. Dari 7 juta tambah 7,1 tambah 7,3 tambah 7,5 dibagi 4. Itu adalah nilai pasar. Nilai pasar loh ya. Nilai pasar si Apple. Selama mereka speknya sama. Itu kan speknya sama kan? Speknya adalah iPhone 8 Plus 256GB warnanya gold. Oke? Pada saat ada salah satu di sini misalnya warnanya nggak gold, tapi hitam. Teman-teman harus nyesuaiin dulu. Yang lebih laku gold atau black menurut teman-teman? Yang lebih mahal. Gold. Good mungkin. Gold ya. Berarti kalau misalnya ada salah satu data yaitu dia black, mau dibikin gold, kalau misalnya lebih murah black, berarti nanti ada penyesuaian yang harus teman-teman sesuaikan sebelum merata-ratakan. Itu namanya proses penilaian secara singkat. Itu dulu ya. Nanti kita lanjutin, biar nggak pusing nih. Jadi, intinya adalah, kalau misalnya biaya, itu adalah sejumlah uang yang dikeluarkan. Jadi, benar-benar biaya, uang yang dikeluarkan. Kasarnya gini deh, saya nih jual tukang gorengan, saya jual bakwan itu satunya 1.000. Padahal biaya saya beli tepung, beli wortel, beli kol, beli minyak, beli penyedap rasa, itu mungkin satu bakwan itu habisnya cuma Rp600. Itu biaya saya, oke? Tapi saya jual 1.000. Oke? Tapi mungkin aja nilainya, bukan nilai pasar nih ya, mungkin aja nilainya menurut Faisal, itu bisa bilang, bakwan ibu enak nih, 1.500 pun saya akan beli. Oke. Terus mungkin Aditya bilang, saya nggak suka bakwan ibu keasinan. Paling ini Rp800 baru saya mau beli. Nah, itu nilai menurut personal. Kalau nilai pasarnya, teman-teman bisa ngebandingin. Misalnya, saya jual bakwan 1.000. Terus, 500 meter lagi ada tukang bakwan, dia jual Rp900. Terus, di Indomaret ada tukang jual bakwan harganya 1.500 dengan spek yang sama, rasanya mirip, besarnya sama, itu bisa langsung dirata-ratain. Kecuali besarnya beda, yang 1.500 lebih besar. Kayak gitu. Itu nilai pasar. Tapi kan nilai itu ada macam-macam tuh, ada nilai pasar, ada nilai potensi gitu loh. Nah, nilai pasar itu adalah kita mencari orang-orang itu ngejual di harga berapa dengan spek yang sama. Terus teman-teman, kalau speknya benar-benar sama, kita menyebutnya itu adalah sebanding. Nanti nilai itu tinggal merata-ratakan harga pasar tersebut. Gitu. Jadi harga itu adalah uang yang benar-benar dibayarkan, si 1.000 itu. Sedangkan nilai itu apa yang sepatutnya dibayar oleh seorang pembeli atau diterima oleh penjual dalam sebuah transaksi. Sepatutnya loh ya. Nah, sepatutnya itu kalau kita tanya personal, dia bisa subjektif, tergantung orang itu preferensinya seperti apa. Tapi kalau kita bicara tentang nilai pasar, maka kita akan merata-ratakan harga pasar untuk barang yang spesifikasinya sama atau sebanding. Itu. Ada yang mau ditanya? Sampai sini? Kalau Anda lanjut dulu ya. Nah, ini gambar tukang ikan. Saya mau kasih satu ilustrasi lagi untuk
menceritakan apa sih bedanya biaya, harga, dan nilai. Oke. Jadi saya datang ke pasar nih. Di pasar itu ada anggaplah ada 3 tukang ikan, oke? Saya mau cari ikan kembung. Saya datang ke penjual pertama. Saya tanya ikan kembung itu 1 kilonya berapa? Dia bilang harganya 15.000. Oke, karena saya perempuan, pengen cari yang lebih murah, ribet kan? Kalau laki-laki kan datang ke penjual pertama, langsung beli dong, males muter-muter. Kalau perempuan 1.000 aja dia puterin kan? Padahal 1 jam muterin dia bisa ngasilin uang di tempat lain lebih dari 1.000. Terus, saya datang ke penjual yang kedua. Saya tanya lagi nih, Pak, harga ikan kembung berapa? 14.500. Oke. Saya datang lagi ke penjual ketiga. Harga ikan kembung berapa, Pak? Harganya 16.000. Oke, saya akan datang balik lagi ke penjual kedua dong, karena lebih murah. Harganya berapa? 14.500. Dengan catatan, yang ikan kembung yang mereka tawarkan itu kualitasnya sama semuanya. Oke, jadinya jika mereka mendapatkan ikan kembung itu dari Muara Angke, anggaplah harganya sekilo 10.000, berarti 10.000 itu adalah Biaya. Biaya, Bu. Oke. Biaya, Bu. Oke, harga ikan kembung di sini berapa? 14.500. 14.500 karena saya membeli di penjual kedua, oke? Nilainya berapa? Nilai pasarnya? Wajar. 14.500 tambah 15.000 tambah 16.000 dibagi 3. Oke, gitu ya. Bedanya biaya, harga, dan nilai. Oke. Tapi itu kalau kondisinya semua ikan kualitasnya sama. Misal saya datang ke tadi penjual pertama kan harganya 15.000 ya. Penjual kedua harganya 14.500, oke? Terus saya datang ke penjual ketiga. Pak, penjual ketiga itu udah mau pulang. Dagangannya udah habis, tapi masih ada tuh ikan kembung. Pak, ikan kembung berapa? Saya mau pulang nih, Bu. Nih, 12.500 Ibu bawa aja. Oke? Berarti kalau di situ biaya tetap 10.000, harga tetap 12.500, nilainya boleh nggak? 15.000 ditambah 14.500 ditambah 12.500 dibagi 3. Boleh nggak? Enggak. Dibagi 4 harus. Kakak cuma 3. Yang 16.000 nggak ada. Boleh nggak menurut teman-teman? Sesuaikan dulu nggak? Nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh barusan? Saya, Bu. Siapa nama? Gugu. Nomor? Nomor 24, Bu. Oke, kenapa nggak boleh? Karena ketika dia jual harga 12.000 itu kayak kondisi ini, Bu. Bukan harga pasar, harga dia jual ketika waktu biasa gitu, Bu. Jadi dia jual karena ada alasan tertentu gitu, Bu. Betul, alasannya karena dia mau pulang. Iya. Iya, makanya dia bilang ya udah deh 12.500 aja. Karena sebenarnya kalau dia nggak mau pulang, dia biasa jual misalnya si 16.000 tadi itu. Nah, jadi kita nggak boleh langsung averaging si 12.000 itu. Jadi nggak boleh ngerata-ratain yang 15 tambah 14,5 tambah 12,5. Nggak boleh. Kita harus sesuaiin dulu 12,5 itu harga pasarnya sebenarnya berapa dengan kondisi yang normal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Konsepnya dapat ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat, nih, poin yang paling penting adalah nomor 1 udah oke ya. Nilai 2, nomor 4. Nih, nilai pasar wajar itu adalah, ini teman-teman harus pahami benar-benar. Estimasi sejumlah uang yang diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilities pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya. Jadi, syarat nilai pasar wajar itu ada 4. Yang pertama adalah dari pembeli yang berniat membeli. 1. Yang kedua adalah penjual yang berminat menjual.
Kalau yang tadi sih tukang ikannya 12.500, dia sebenarnya nggak niat-niat amat jual. Yang penting ya udah saya mau pulang saya jual aja gitu. Kalau misalnya kalau enggak penjual yang berminat menjual itu misalnya saya punya rumah, harga sebenarnya tuh rumah tuh rumahnya misalnya sama ya bentuknya, kalau di klaster tuh rumah sama ya bentuknya, luasnya juga kemungkinan besar sama. Misalnya tetangga saya jual 700 juta. Nah, terus saya mau jual rumah, karena saya lagi butuh uang, saya jual 600 juta. Nah, itu adalah penjual yang nggak berminat menjual. Karena dia butuh uang. Jadi kondisinya dia terpaksa. Kayak gitu. Nah, itu nggak boleh, harus disesuaikan dulu. Terus transaksinya bebas ikatan. Maksudnya bebas ikatan itu adalah tidak ada hubungan istimewa. Misalnya adalah ada bapak jual rumah ke anaknya, ayah jual rumah ke anaknya. Seperti itu. Atau misalnya kalau perusahaan jual aset ke anak perusahaannya. Karena kan biasanya dia nggak pakai nilai pasar kan. Kalau bapak ke anak ya udahlah nilai pasarannya 500 juta. Karena saya jual ke anak saya jual aja 350 juta. 150 jutanya itu uang sayang lah kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah pemasarannya dilakukan secara layak. Maksudnya secara layak itu mostly kalau buat properti dipasarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, misalnya 6 bulan sampai 1 tahun, seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kalau udah dipasarin lama, pada saat orang-orang nawar, dia tuh lebih mengiyahkan. Jadi misalnya saya udah punya rumah, saya udah tawarin 2 tahun, gak laku-laku, saya tawarin 700 juta, ada orang nawar 600 juta, saya jadi yang ya udahlah daripada nggak ada yang beli gitu loh. Tapi kan kalau misalnya dalam jangka waktu yang masih 6 bulan, terus saya akan berpikir 600 juta, masa turunnya 100 juta sih gitu loh. Kan paling kalau misalnya dari harga penawaran ke harga transaksi kan paling 5-10% ya. Kalau 600 juta, paling turun 3-6 juta kan. Nggak mungkin saya nurunin 100 juta gitu. 30-60 juta gitu. Kan nggak mungkin saya nurunin 100 juta. Nah, jadi makanya harus jangka waktu pemasarannya itu yang layak. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mendapatkan data untuk mencari nilai, pastikan data tersebut, data pembanding tersebut, itu terjadi untuk properti yang di mana pembelinya berniat membeli, penjualnya berniat menjual, transaksinya bebas ikatan, nggak ada hubungan istimewa, dan pemasarannya dilakukan secara layak. Oke. Terus nilai itu bukan fakta. Yang fakta itu akuntansi. Auditor, dia melakukan audit terhadap suatu perusahaan, terhadap laporan keuangan, semuanya berdasarkan fakta. Berdasarkan invoice, berdasarkan faktur, semuanya ada. Arus uangnya ada buktinya. Sedangkan kalau nilai, itu bukan fakta hasilnya, tapi nilai dihasilkan berdasarkan data yang valid. Kayak gitu ya. Jadi kita lanjut. Ini pengertian penilaian, teman-teman nanti bisa baca. Yang pertama itu dari bukunya Real Estate Appraisal, yaitu The Act of Process dalam mengestimasi nilai. Terus kalau untuk dari buku Real Estate Valuation itu dia estimasi value sama. Standar penilaian Indonesia itu kitabnya penilaian Indonesia. Penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Jadi, yang namanya nilai harus keluar dari seorang penilai secara tertulis. Nggak bisa nih, saya seorang penilai, even saya penilai pajak, even saya penilai DJKN, even saya penilai publik di KJPP, saya bilang, rumah itu nilainya 500 juta. Cuman omongan saya doang, dan itu dijadikan dasar untuk nilai properti. Nggak bisa. Jadi semuanya harus dituangkan dalam laporan penilaian. Laporan penilaian itu nanti juga ada macamnya, dari mulai yang ringkas sampai yang lengkap seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir itu berdasarkan SE 61, sekarang udah diganti SE 05, yang TO SE 54. Jadi teman-teman nanti saya minta tolong untuk coba cari SE 54 aja. SE 54 tahun 2016. Teman-teman baca-baca ya. Tapi yang penilaian properti aja. Yang bisnis sama ATB-nya nggak usah. Itu tebel banget SE-nya. Bisa di-googling. Baca yang penilaian properti aja. Oke, itu pengertian penilaiannya. Lanjut, jadi sebenarnya penilaian itu apa sih? Proses untuk mengestimasi nilai dengan analisis,
dengan metodologi tertentu atau pendekatan tertentu dengan data yang valid, lalu dipertanggungjawabkan dalam sebuah laporan dan dilakukan oleh penilai yang berkompeten. Pada saat teman-teman tidak berprofesi sebagai penilai, teman-teman hasil nilainya tidak bisa dijadikan dasar sebagai suatu nilai dalam penilaian, kayak gitu ya. Nah, jadi penilaian itu apa sih? Seni apa ilmu? Nah, jadi penilaian, kalau kita tuh suka bilang penilaian itu art and science, seni dan ilmu. Jadi, kita harus punya data yang cukup, alasan dan analisis yang rasional, kemampuan dan objektivitas penilaian. Karena nanti teman-teman pada saat menilai, teman-teman pasti, apalagi nih, teman-teman kan reguler ya, belum pernah kerja. Kalau ahli program, karena udah pernah kerja, dia tahu tuh. Karena kalau yang reguler pasti idealismenya tinggi banget. Pada saat udah masuk dunia kerja, baru kan mulai beradaptasi, menyesuaikan idealisme karena kita bekerja bareng-bareng. Nah, si penilaian ini memang unsur subjektivitasnya tinggi. Kenapa? Karena nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Yang mungkin penyesuaian tiap penilai itu akan beda. Seperti itu. Bahkan mungkin dengan data yang sama, tapi dengan pendekatan dan metode yang berbeda, itu hasilnya bisa beda. Gitu kan? Nah, untuk mengurangi subjektivitas tersebut, sebenarnya kalau dari DJP sendiri, kita tuh buat aturan-aturan yang memang untuk bukan menyeragamkan ya, at least tuh satu pakem lah, satu rule of thumb dengan sesama penilai pajak se-Indonesia, kayak gitu. Nanti ya, kita kalau sudah masuk mulai hitungan. Lanjut, nah, dalam penilaian, kadang-kadang teman-teman pernah, mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang belum ya, ada yang kadang-kadang menyebutnya penilaian itu appraisal, kadang valuation. Seperti itu. Orangnya appraiser atau valuer. Apa sih bedanya? Sebenarnya sama aja. Cuman istilah appraisal itu banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan si valuation itu banyak digunakan di Inggris. Nah, kalau teman-teman nanti kuliah, misalnya udah S1, dapat manajemen keuangan nggak? Dapat ya, pasti dapat. Dapat, Bu. Dapat ya. Semester berapa? Dapat, Bu. Semester 3, Bu. Semester Sekarang, 3. Oh, udah mulai ya? Oke. Nah, tapi yang mungkin ada satu chapter business valuation, teman-teman belum belajar di situ ya. Karena kayaknya kalau nggak salah, kalau dulu saya banyaknya belajarnya rasio keuangan deh. Salah satunya. Nah, kalau nanti di salah satu chapter di manajemen itu ada namanya business valuation. Nah, di business kalau misalnya banyakkan orang sih lebih banyak menggunakan istilah valuation. Seperti itu. Tapi ada juga yang menggunakan istilah appraisal. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita bisa ringkas dari beberapa divisi penilaian, penilaian itu adalah sebuah opini untuk mengestimasi suatu nilai pada hari yang ditentukan, spesifik date, kita bilangnya tanggal penilaian, berdasarkan hasil analisis atas data pasar yang relevan. Data pasar yang relevan itu maksudnya adalah kalau tadi kita balik lagi ke ikan, berarti yang 15.000, 14.500, dan 16.000. Oke? Yang si 12.500 itu bukan data pasar yang relevan. Tapi pada saat teman-teman mau bikin 12.500 itu jadi data pasar yang relevan, boleh nggak? Boleh, disesuaikan. Cari data jika si abang-abang penjual itu nggak mau pulang, dia jual kembung itu berapa? Misalnya dia biasa jual kembung 15.500. Oke, berarti si 15.500 itu bisa menjadi data yang relevan. Oke? Kayak gitu. Syarat dia relevan atau syarat data pasar itu adalah yang tadi 4 item yang saya bilang. Pembeli yang berniat membeli, penjual yang berniat menjual, tidak ada hubungan ikatan, atau dia penawarannya dilakukan dalam waktu yang layak. Nah, mungkin kalau misalnya penjual ikannya itu om saya, bisa aja saya beli cuma 9.000. Ya kan? Nih, bawa aja 9.000 atau mungkin 5.000 aja nih kasihin ke emak lo gitu kan, bisa aja kan. Karena ya emang karena saya ada hubungan istimewa sama dia dan itu tidak relevan. Pada saat saya mau bilang data pasar yang relevan, saya akan bilang, om kalau nggak jual ke saya, jualnya berapa? 14.000, oke. Berarti itu adalah data yang relevan yang saya pakai, bukan sih 5.000 itu. Itu ya. Oke,
Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut masuk properti? Izin bertanya, Bu. Oke. Saya Bani Sanugi Genting, Bu. Berarti pada saat ini tidak ada nilai pasar yang wajar gitu. Soalnya kan seperti contohnya penjual masker, kan itu kan harganya tinggi, Bu. Sebenarnya kan pembeli itu nggak mau beli sebenarnya. Cuman karena dia butuh, dia beli gitu, Bu. Ada. Jadi gini, kalau kita balik lagi, kan nilai itu pada hari yang ditentukan ya. Jadi kalau kita belajar penilaian, kan kita mau tujuannya adalah mau cari nilai pasar. Nilainya bisa macam-macam sih, tapi di sini kita fokus ke nilai pasar sebenarnya. Karena kan kita kasarnya mau jadi penilai pemerintah ya, kalau nggak ada JKN, ya penilai di pajak kan, yang dicarikan nilai pasar. Nah, kalau misalnya tanggal penilaiannya adalah misalnya tanggal, anggaplah kapan harga masker lagi mahal ya, Maret ya, 30 Maret 2020. Tolong cari nilai pasar masker di 30 Maret 2020, oke? Maka teman-teman harus nyari data harga pasar masker sebelum tanggal 30 Maret 2020, tapi pada saat udah COVID. Jadi mungkin kalau Januari belum COVID, Februari belum COVID, mungkin awal Maret udah mulai COVID kan, harganya udah melambung kan. Nah, dapatlah data misalnya, anggaplah cari minimal tuh kalau kita 3 data. Anggaplah ada harga orang jual masker yang satu masker Jadi harus fokus maskernya masker apa, Mas? Kita mau nilai masker Sensi, yang masker medis, yang warna hijau, yang earloop. Oke, maka kita harus cari 3 data, harga pasar masker, harga masker yang earloop, mereknya Sensi, warna hijau. Anggap saya dapat data 3 data, tapi udah datanya itu dipasarinya, dijualnya di marketplace misalnya sekitar pertengahan Maret, oke kan? Kondisinya sama dengan 30 Maret. Itu harganya yang satu 150.000, yang satu 145.000, yang satu 155.000. Oke. Maka nilai pasarnya adalah saya ngerata-ratain 3 itu. 145 tambah 150 tambah 155 anggap ya. Berarti kan rata-ratanya 150.000 kan? Maka harga nilai pasar masker Sensi earloop warna hijau itu 150.000 pada tanggal 30 Maret. Tanggal 31 Maret tuh nilai 150.000 udah nggak berlaku. Kamu harus bikin lagi analisis untuk tanggal 31. Bahkan untuk tanggal sekarang, tanggal 2 Oktober, kita udah nggak bisa pakai. Mungkin datanya yang sekarang itu udah ada yang 120.000 mungkin nilai pasarnya. Jadi nilai pasar itu, nilai itu hanya berlaku di tanggal penilaian. Makanya nih, dilakukan pada hari yang ditentukan as a specific date. Makanya nanti ada yang namanya, kalau kita udah belajar tahapan penilaian, ada satu item namanya tanggal penilaian. Jadi nilai yang kita cari itu hanya berlaku di hari itu aja. Gitu. Oke? Baik, terima kasih, Bu. Jadi kalau saya ke pasar pun, mungkin ikan kembung hari itu nilai pasarnya 15.000, besok saya datang lagi, pada saat misalnya malamnya ada badai di laut utara Indonesia, mereka nggak dapat barangnya berkurang, maka kan supply berkurang tuh, permintaan tetap, harga naik dong. Harga pasar di hari besoknya beda. Makanya penilaian itu nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor permintaan dan penawaran. Gitu, oke? Kita lanjut ya. Oh, siapa boleh satu lagi? Kalau misalkan... Siapa nih? Ya, Avan absen 3, Bu. Oke. Kalau misalkan barang bekas itu kan kondisinya beda-beda, Bu, tapi mereknya sama mungkin. Nah, itu gimana menilainya ya, Bu? Yang harga pasar. Yang kita mau nilai barang bekasnya atau barang barunya? Barang bekas. Bekasnya, Bu. Ya. Oke, misalnya saya mau nilai barang bekas mobil Innova tahun 2000, sekarang 2020 ya, tahun 2015. Oke, Innova warna putih tahun 2020 tipe G. Oke, maka saya harus cari minimal 3 data yang relevan, data pasar yang relevan, harus Innova juga, yang tahun produksinya 2015 juga, yang warnanya putih juga. Tanggal penilaiannya kapan nih? Tanggal penilaiannya hari ini. Berarti saya mau tahu nilai pasar dari Innova warna putih tahun 2018. Nah, si data pembandingnya itu harus kita sesuaikan
ke objek yang akan kita nilai. Jadi nanti kalau di penilaian itu, teman-teman ada objek penilaian adalah objek yang akan kita nilai. Satu barang dong yang mau kita nilai. Kalau tadi kan saya ngumpamain ikan. Ikan kan itu personal property ya. Kalau di sini kan kita mau nilai misalnya, kalau tadi berarti kan Innova tahun 2015, warna putih tipe G. Tanggal penilaiannya 2 Oktober. Oke. Saya mau tahu nilai pasarnya berapa. Bekas dong dia. Nah, saya cari 3 data lainnya yang sebanding, Innova juga, tahun 2015 juga, tipe G juga, warna putih juga. Nanti saya sesuaikan fisiknya. Bagusan mana antara objek yang saya mau dinilai sama objek data pembanding yang mau saya sesuaikan. Minimal 3. Caranya gimana? Yaitu, misalnya saya mau nilai nggak ada penyok. Ternyata salah satu objek pembandingnya ada penyok. Kalau penyok, ke yang kita mau nilai bagus, yang data pembandingnya penyok, kita harus tambah harga atau kurang harga? Konsepnya. Kita harus plus. Tambah kan? Jadi kita menambah nilai dari objek pembandingnya. Kenapa? Karena pembandingnya penyok, yang mau kita nilai nggak penyok. Gitu. Salah satu gitu. Nanti kita akan belajar di pendekatan data pasar ya, untuk teknis menilainya. Jadi intinya adalah kita harus menyesuaikan kondisi dari objek pembanding ke objek yang dinilai. Acuannya adalah objek yang akan kita nilai. Seperti itu. Oke? Terima kasih, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep properti. Properti itu adalah, ini pengertiannya, konsep hukum yang mencakup bla 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 ya, hak dan kemaksiatan. Nah, itulah. Nah, terus konsep properti itu dibagi jadi 2 nih, secara umum real estate dan enggak, maksud saya gini. Di properti itu orang sering, teman-teman pasti sering dengar real estate. Teman-teman tahu nggak sih bedanya real estate sama real property? Kalau dulu zaman saya kecil ya, kalau misalnya saya tanya teman saya, tinggalnya di mana? Di real estate, berarti orang kaya tuh, ya kan? Zaman saya dulu. Kalau sekarang masih nggak konotasi real estate itu adalah rumah mewah? Masih, Bu. Masih ya? Padahal teman-teman tahu nggak sih arti real estate itu apa sebenarnya? Real estate itu, Bu, tanah dan segala hal yang berada di atasnya yang bersifat permanen, seperti pohon, rumah, dan lain sebagainya. Oke. Kalau real property-nya apa? Kalau real property-nya itu, yaitu mencakup hak guna atas tanah dan bangunan yang terdapat pada real estate tersebut. Oke, nah itu benar. Berarti real estate itu sebenarnya ya udah cuma tanah dan bangunan dan semua yang ada di tanahnya. Selama dia nggak punya surat tanah, nggak legal berarti kan, itu dia tetap jadi real estate. Pada saat teman-teman punya tanah dan punya bangunan, atau punya tanah doang, terus teman-teman punya surat tanahnya, surat tanah itu bisa berupa GIRIK, HGB, SHM, bisa berupa surat kepemilikan tanah dari kelurahan. Nah, itu jadi real property karena ada unsur bundle of right-nya yang melekat. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kadang-kadang orang bilang, ya rumah saya di real estate ya. Real estate itu sebenarnya artinya cuma tanah dan bangunan itu sendiri gitu loh. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah penggolongan properti. Jadi, secara umum, properti itu kalau misalnya dilihat dari tujuannya, itu ada properti komersial dan non-komersial. Komersial itu adalah properti yang ditujukan untuk menghasilkan uang. Kayak misalnya rumah kos, rumah disewakan, terus apartemen. Kalau apartemen pada saat dijual ya, setelah dijual milik pribadi, kalau saya mau tempatin jadi properti non-komersial. Tapi kalau saya mau sewain apartemennya di properti komersial gitu. Terus mall, kayak gitu. Terus kalau dilihat dari apa ya, tadi kan dilihat dari tujuannya, dari fungsinya itu bisa berwujud, tak berwujud, sama properti dalam bentuk surat berharga. Berwujud itu dibagi 2. Real property itu tadi tanah dan bangunan dan pengembangan lainnya yang ada unsur bundle of right-nya, ada surat-suratnya, ada haknya. Nah, personal property itu adalah properti yang bisa movable, bisa dipindah tangankan, bisa bergerak, bisa diangkut-angkut, kayak gitu. Contohnya adalah mesin, equipment, furniture, terus
mobil, kendaraan, perhiasan, terus apa namanya, kayak misalnya AC, terus kalau di rumah ada kursi, TV, itu masuknya personal property. Gitu. Kapan sih penilai mengukur personal property, menghitung personal property? Kalau misalnya di DJP biasanya kita nilai objek sitaan. Jadi yang disita kan biasanya nggak rumah sama tanah aja kan. Yang disita kadang-kadang mobil juga disita, jam tangan mewah, gitar, emas, semuanya. Kas, kalau kas kan tetap kas. Nah, itu personal property. Nah, bedanya adalah kalau misalnya AC, selama AC itu tidak ditempel di dinding, tidak melekat di real property, maka dia personal property. Tapi pada saat AC itu ditempel di dinding, itu jadi real property, dihitung. Terus pada saat, misalnya mesin di pabrik, di saat mesin itu, mesin yang bisa didorong-dorong, nggak nempel kan ada tuh kalau misalnya kayak pabrik apa kan mesinnya nempel tuh, dipantek ke lantai, itu jadi real property. Tapi kalau dia bisa didorong-dorong, dia jadi personal property. Itu. Nah, contoh yang kedua adalah aset tak berwujud. Aset properti dengan aset contoh tak berwujud adalah misalnya goodwill, hak paten, franchise, merek dagang, hak cipta, tapi atas properti ya. Kan kalau hak paten itu bisa aja hak paten kalau misalnya KFC, McDonald itu kan sebenarnya bisnis tuh. Ini harus saya hapus. Nah, kalau misalnya untuk hak paten dari hak paten dari properti misalnya adalah kalau properti yang punya nama bagus, soalnya kalau sekarang kan kayak misalnya Samsung dia nggak jual personal property aja. Jadi intinya adalah dia hak paten dari properti, merek dagang dari properti. Misalnya AC, Daikin itu kayaknya ngejual AC doang deh. Nah, itu dia kenapa mahal? Karena dia selain ada biayanya biayanya mungkin dia dari spesifikasi pembentuk si AC-nya emang bagus, materialnya jadi mahal, plus dia punya merek dagang yang bagus, trademark-nya bagus. Teman-teman tahu nggak sih kalau AC Daikin itu ada 2 item. Satu dia buatan Jepang. Ada 3 sebenarnya. Buatan Jepang, buatan Thailand, dan buatan Malaysia. Dan itu harganya beda-beda. Mereknya satu loh Daikin. Dan itu emang punya Daikin semuanya. Tapi kenapa harganya bisa beda? Yang di Jepang, dia materialnya bagus. Harganya paling mahal. Yang kedua Thailand, materialnya bagus tapi tidak sebagus Jepang. Dan Jepang itu terkenal dengan negara yang sangat quality control-nya bagus. Hanya dengan dia dikenal dengan negara yang punya quality control-nya bagus, mau barang apapun asalkan made in Japan, pasti dia lebih mahal dibandingkan dengan yang lain. Even bahkan mungkin speknya sama. Bener nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Yaitu karena dia punya trademark yang bagus. Trademark itu adalah aset nggak berwujud. Yang bisa kita hitung nanti kalau teman-teman udah expert jadi penilai bisa tuh ngitung itu. Itu paling susah ngitung kayak gitu soalnya. Kan soalnya nggak berwujud, kita nggak bisa lihat. Yang kedua dikeluarin oleh Thailand, yang ketiga dikeluarin oleh Malaysia. Jadi perbandingannya kalau di Malaysia dia jual 3,5 juta, di Thailand dia jual 5,5 juta, yang buatan Jepang dia jual 8 juta AC dengan merek yang sama. Dan itu legal tiga-tiganya kayak gitu. Itu ya. Karena yang mempengaruhi adalah selain material adalah trademark-nya, merek dagangnya. Itu yang terakhir adalah surat berharga, saham, investasi, deposito, piutang dagang. Nah, seperti itu. Nanti ini akan dihitung pada saat teman-teman kalau teman-teman udah selesai belajar properti. Nah, di penilaian sendiri, untuk penilaian properti, kita nanti akan menilai real property sama personal property. Tapi di sini, di pelajaran ini, di mata kuliah ini, kita akan fokus di real property. Untuk personal property, nanti teman-teman akan dapat mata kuliah penilaian kapal, kalau nggak salah. Untuk semester ini belum dapat ya? Penilaian mesin.
Nah, nanti akan dapat penilaian mesin mungkin di semester berikutnya. Nah, kalau untuk ATB ini intangible asset nanti itu hitungnya pakai penilaian ATB. Untuk surat-surat berharga itu pakai penilaian bisnis gitu. Jadi nggak usah dipikirin sekarang. Sekarang teman-teman hanya akan menilai penilaian properti khususnya real property ya. Jadi tanah dan bangunan yang memiliki surat-surat. Nah, kalau kita lihat kenapa sih kita harus ngelakuin evaluation? Manfaatnya apa sih gitu? Yang pertama adalah kalau di sisi perpajakan, di sini kita kenapa butuh ngelakuin penilaian adalah kalau kita mau nilai pasar dari, kalau di pajak itu kita ngitung dua, nilai pasar, nilai NJOP, nilai jual objek pajak PBB, atau nilai pasar dari properti. Gitu. Kalau misalnya sekarang kalau misalnya di DJP itu nilai properti, bisnis, dan ATB. Tapi kita di sini fokus untuk nilai pasar properti ya. Nah, kalau di luar pajak, buat apa sih penilaian itu? Yang pertama adalah dia itu untuk financing dan kredit. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, di bank-bank itu juga ada yang namanya penilai, tapi dia bukan profesi penilai ya. Dia cuman, mereka menyebutnya analis kredit, tapi kerjanya sebenarnya dia menilai suatu tergantung. Misalnya, pada saat saya mau KPR di bank. Nah, nanti berdasarnya KPR yang bisa ditelurkan ke kita, misalnya kita mau minjem uang berapa, itu kan jaminannya rumah kita kan yang di KPR-in. Si bank itu akan nilai dulu, rumah kita itu nilai pasarnya berapa sih, tapi dia menyebutnya nilai limit, kalau dipakai buat jaminan. Jadi nilai limit itu adalah, mentok-mentok kita nggak bisa bayar, rumah kita akan dilelang, limitnya berapa? Kan pasti nilai limit itu bukan nilai pasar ya, misalnya nilai pasar rumah kita itu sebenarnya 800 juta. Tapi kita nggak mungkin dapat pinjaman sebesar 800 juta. Biasanya minus 30% dari nilai pasar. Disebutnya nilai limit. Jadi, karena kan dia nanti akan jualnya dengan sistem lelang. Berarti nanti ada 30%, 800 juta kurang 30%, berarti 8 kali 3, 24, berarti 560 juta ya. Nah, kemungkinan besar kita akan dapat pinjaman hanya sebesar 560 juta. Kenapa? Karena ya itu mereka nilai yang dicari bukan nilai pasar kalau untuk KPR, tapi nilai limit gitu. Sedangkan kalau kita kan nyari nilai pasar. Terus perpindahan kepemilikan atau pengambilan keputusan investasi, misalnya suatu perusahaan mau go public. Nah, pada saat perusahaan go public yang menilai itu adalah penilai di Bapepam. Di Bapepam itu nggak ada profesi penilai, tapi ada orang yang melakukan pekerjaan penilaian untuk menilai perusahaan itu apakah sudah layak go public atau belum. Seperti itu. Terus atau ada perusahaan yang dia mau, misalnya mau diversifikasi produk, atau dia mau menambah anak perusahaan, menambah unit, menambah kantor baru. Nah, itu kan buat pengambilan keputusan investasi. Biasanya dia nge-hire penilai publik di KJPP. Teman-teman KJPB, kantor jasa penilai publik, kayak KAP ya. Tapi ini khusus untuk menilai. KAP kan kantor akuntansi publik. Nah, kayak gitu. Untuk nilai, kira-kira perusahaan saya ini punya capability, punya aset berapa sih? Mungkin nggak untuk memperbesar perusahaannya seperti itu. Itu untuk dinilai dulu atau fungsi lainnya. Nah, tapi kalau di sini teman-teman fokus di property tax seperti itu. Terus tujuan penilaian nih macam-macam. Kalau misalnya di DJP dia hanya nomor 1 sama 2 mendapatkan NJO PPBB atau mengetahui nilai pasar dari objek penilaian. Oke. Nah, kalau misalnya di yang lain ya tergantung. Misalnya ada orang ataupun perusahaan nge-hire KJPP. Misalnya karena saya mau jual properti, saya nggak tahu nih nilai. Karena kalau misalnya kalau properti saya banyak yang mirip, maka saya bisa cari. Misalnya gini, saya punya rumah di klaster. Saya mau jual. Rumah saya luas tanahnya 100, bangunannya 56. Oke. Nah, di klaster saya ada 2 rumah di sekitar saya yang luasnya sama, dia jual yang satu 600 juta, yang satu 580 juta. Oke, berarti saya akan jual rumah saya 600 juta deh nawarinnya, gitu kan. Jadi pada saat saya mau jual, kan saya pasti cari dulu nih kira-kira
cari data pembanding lainnya, kira-kira yang udah pernah jual tuh dijual di harga berapa gitu kan. Nah, kalau misalnya rumah saya spesifik banget, rumah saya besar di jalanan di Ceger lah, anggaplah di Ceger, tapi rumah saya ada rumah gede sendiri, terus nggak bisa saya objek pembandingnya nggak ada yang bisa saya contoh kira-kira dijual berapa. Saya bisa nge-hire KJPP buat menilai kira-kira rumah saya tuh nilainya berapa sih buat dasar sebagai nilai untuk nawarin mau dijual berapa gitu. Terus yang nomor 4, nomor 5 itu saat perusahaan mau misalnya mau tahu pemegang saham pengen tahu kalau misalnya nih pemegang saham itu dia megang 2% dari seluruh total ekuitas dari perusahaan. Nah, kira-kira 2% saham saya di perusahaan itu tuh kalau di convert ke aset tuh kira-kira dapat apa sih gitu. Bisa. Terus untuk aset properti untuk sebuah perusahaan, nilai ganti untuk asuransi. Pada saat misalnya asuransi mobil mau diasuransiin, itu kan dinilai dulu mobil kita berapa sih sebenarnya nilai gantinya, nilai limitnya, terus kerugian akibat penggusuran properti oleh pemerintah. Kalau sekarang sih nomor 7 ini pemerintah biasanya ganti hanya sebatas nilai NJOP-nya aja. Jadi misalnya NJOP rumah kita tanahnya per meter 2 juta. Terus bangunannya per meter 1,5 juta. Padahal mungkin saya ngebangun rumah saya 3 juta. Terus mungkin tanah saya itu sebenarnya nilai pasarnya per meter udah 5 juta. Pada saat tanah saya digusur, saya cuma diganti sebatas NJOP doang. Makanya NJOP kita tuh harusnya sebenarnya minimal 80% dari nilai pasar. Tapi kan sekarang untuk rumah di desa sama di kota kan penilaiannya udah dilakuin sama Pemda, penilai di Pemda. Gitu. Untuk pembagian warisan, kredit, pembangunan tanah, penentuan PPH, NJOP, PBB, NPOP, dan BPHTB. Nah, ini yang PPH, NJOP, PBB itu sama ya, terulang. Sama dengan nomor 1, nomor 2, untuk BPHTB itu di Pemda. Gitu. Ada yang mau ditanya sebelum lanjut? Ini masih teori sih. Izin bertanya, Bu. Boleh. Nama saya Anung Pramudia, absen nomor 9. Tadi kan dijelaskan bahwa properti itu ada 2, Bu ya. Yang properti komersil sama properti non-komersil. Yang dimana komersil itu digunakan untuk menghasilkan uang lah. Kalau non-komersil itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, Bu, apabila properti, misalkan suatu rumah digunakan untuk sebagai tempat tinggal, dan juga dibuka seperti sebuah toko digunakan untuk mencari uang, itu termasuk dalam kategori properti apa, Bu? Kalau misalnya buat toko, berarti dia kalau misalnya dibuat tokonya hanya 20% dari rumah, dia masuknya lebih ke komersial. Non-komersial. Jadi dilihat mostly-nya dipakai buat apa. Sebagian besarnya dipakai buat apa. Gitu. Nanti kalaupun misalnya mau dinilai, misalnya rumah, terus ada di depannya saya bikin toko ya, warung lah ya. Misalnya rumah saya 50 meter nih, terus 20 meternya saya bikin toko, oke? Nah, nanti Bu, kalau misalnya saya mau nilai properti rumah saya itu, masuknya tetap non-komersial, tapi saya harus cari data pembanding rumah yang juga ada tokonya. Biar sama. Gitu. Atau bisa juga kan nanti kalau misalnya udah belajar buat nilai itu pakai pendekatan apa, nah teman-teman bisa nentuin dulu nih, kalau misalnya dia non-komersial, maka ya udah nanti kita pakai pendekatan data pasar sama biaya. Pendekatan pendapatannya nggak bisa kita pakai gitu. Nanti pada saat kita udah belajar pendekatan, nanti insya Allah lebih terjawab ya. Oke, terima kasih, Ada Bu. lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Hampir sama dengan, saya Afan absen 3. Oke. Hampir sama dengan Anung, Bu, tadi. Ini pembagiannya yang komersil sama non-komersil itu berdasarkan keadaannya atau berdasarkan fungsi awalnya ya, Bu. Jadi kalau misalkan ada kontrakan gitu tapi belum laku-laku, itu dinilai jadi komersil atau non-komersil, Bu? Kalau belum laku, pas saat belum laku dan jadi belum laku berarti non-komersil. Kalau saat dia, misalnya gini, kan kalau penilaian itu kan ada tanggal penilaian. Pada saat tanggal penilaian, dia fungsinya sebagai apa? Kalau dia nggak lagi dikontrakin, berarti ya udah non-komersial. Kalau dia lagi dikontrakin, berarti komersial.
Jadi tidak berdasarkan fungsi awalnya gitu ya, Bu? Enggak, Misalkan, pada saat tanggal penilaiannya itu dia difungsikan sebagai apa. baik, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lanjut ya. Nah, profesi penilai di Indonesia itu sebenarnya ada 3. Ada penilai publik, pemerintah, dan penilai pajak. Penilai publik itu penilai swasta. Jadi yang kalau misalnya teman-teman nanti kerja di KJPP, itu di kantor jasa penilai publik. Nah, teman-teman jadi penilai publik. Nah, penilai publik itu yang penilai yang memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa penilaian. Oke. Kalau teman-teman misalnya mau buka KJPP, at least harus ada 1 yang anggota MAPI, anggota aktif MAPI. Itu MAPI itu apa sih? MAPI itu organisasi penilai publik. Itu. Nah, MAPI itu organisasi penilai publik. Nah, kalau di Indonesia, organisasi penilai publiknya itu adalah MAPI. Sedangkan kalau misalnya di luar negeri, itu ada ESREA, ada AIREA, ada ASA. Nah, seperti itu. Di Inggris juga ada seperti itu ya. Nanti dibaca. Nah, untuk penilaian publik sendiri, dia dimengklasifikasikan penilaiannya jadi 3, yaitu properti sederhana, penilaian properti, penilaian bisnis. Nah, kalau teman-teman mau tahu isinya apa aja, teman-teman boleh buka websitenya MAPI ya. Nanti kalau mau tahu isinya, penilaian properti itu belajar tentang apa sih, atau bisa nilai apa aja sih, nah itu boleh dibuka website MAPI-nya. Lalu, untuk penilai pemerintah itu penilai DJKN. Jadi dia ada di Banteng tuh. Nah, dia juga baru tuh jadi fungsional di tahun 2016. Kalau kita kan dari zaman dahulu kala ya, dari sejak adanya Undang-Undang PBB itu udah ada penilai PBB dulu namanya. Nah, kalau DJKN baru di 2016. Dia itu jenjang penilaiannya itu ada penilai pemerintah pertama, muda, madya, sama utama. Di bawah Kementerian Keuangan, khususnya DJKN, instansi pembinanya. Terus dia juga punya si penilai pemerintah itu harus jadi organisasi profesi jabatan fungsional penilai pemerintah. Si penilai pemerintah ini udah punya organisasi, sedangkan pajak sendiri bahkan belum punya organisasi penilai. Kayak gitu. Nah, si penilai, bedanya penilai DJKN sama penilai pajak, tahu nggak? Izin mencoba menjawab, Bu. Oke. Kalau dari DJP itu, sepengetahuan saya yang dinilai itu asetnya dari asetnya masyarakat, Bu. Bisa intinya kayak rumah masyarakat tuh dikenakan pajak berapa gitu. Asetnya wajib pajak. Ya, untuk menentukan NJOP-nya, Bu. Ya, terus kalau buat DJKN tuh yang dinilai tuh asetnya negara, Bu. Misalnya gedung ini mau disewakan. Nah, itu yang untuk menentukan harga sewanya itu dari DJKN, Bu. Gedungnya siapa? Gedungnya pemerintah, Bu. Oke. Itu ya. Jadi spesifik aset-aset yang dimiliki oleh negara. Jadi kayak BUMN, gedungnya BUMN, gedungnya BPK, gedungnya Sekjen, gedungnya kayak apa namanya? Gedung ASEAN. Pokoknya aset-aset yang dimiliki oleh negara itu dinilai oleh DJKN. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengetahui aset negara itu berapa sih untuk mengisi sisi aktiva atau sisi aset di laporan keuangan Indonesia. Nah, itu adalah gunanya penilai pemerintah atau DJKN. Kalau penilai pajak adalah kita mau tahu yang pertama NJOP PBB atas sektor apa namanya? Kalau kita kan sekarang megangnya P5L ya. Kebon, hutan, tambang, batu bara, minerba, dan sektor lainnya. Itu NJOP dari 6 item itu, atau nilai pasar dari objek pajak. Gitu. Jadi selain itu, yang kalau dia aset pemerintah, yang nilai DJKN. Gitu ya. Nah, terus, sedangkan kalau kita buat ngisi laporan keuangan, kita itu ada di sisi aktiva juga, tapi aset lancar, oke? Jadi kalau misalnya teman-teman ngebayangin, saya tuh sebenarnya senangnya ngajarnya di kelas, bisa coret-coret. Kalau di sini harus bayang-bayangin ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bayangin laporan keuangan, oke? Di sisi kiri kan ada aktiva ya. Oke?
Tapi ini laporan keuangan Indonesia loh, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan laporan keuangan perusahaan. Teman-teman bayangin laporan keuangan, sisi kiri ada aktiva. Di aktiva itu kan ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, oke? Aktiva lancar itu isinya bisa apa? Bisa kas, bisa piutang, ya kan? Nah, kas negara itu diisi oleh salah satunya oleh pajak. Bener nggak? Bener. Kan kita ngasihin duit buat masuk kas negara. Nah, berarti si penilai pajak itu gunanya adalah untuk mengisi aktiva lancar dari laporan keuangan neraca negara Indonesia, oke? Kalau penilai pemerintah, tugasnya adalah untuk mengisi aktiva tetap apa aja sih yang dimiliki Indonesia dari laporan keuangan negara Indonesia, gitu ya. Itu bedanya. Nah, si penilai pajak ini dasarnya Permenpan 11 dan 12. Bedanya apa? Permenpan 11 itu, benar-benar. Permenpan 11 itu untuk pejabat fungsional pajak. Sedangkan kalau misalnya untuk asisten penilai pajak Permenpan 12. Bedanya apa? Kalau yang penilai pajak itu adalah penilai yang sudah minimal pendidikannya S1. Dan kalau yang asisten penilai pajak adalah yang tidak S1. Jadi kalau misalnya selama teman-teman tidak meneruskan kuliah ke S1, teman-teman menjadi asisten penilai pajak. Bedanya apa? Bedanya kewenangan melakukan penilaian. Jadi kalau misalnya asisten penilai pajak, teman-teman nggak bisa melakukan penilaian bisnis, nggak bisa melakukan penilaian ATB, cuman bisa penilaian PBB dan penilaian properti, gitu. Tapi boleh nggak ngelakuin penilaiannya? Boleh, tapi nanti nggak dapat angka kredit. Teman-teman tahu angka kredit nggak? Jadi kalau fungsional itu naik pangkatnya berdasarkan angka kredit, beda sama struktural. Jadi kalau struktural, 4 tahun sekali kan naik pangkat nih. Kan teman-teman jadi pegawai negeri nih. Nah, naik pangkat itu setiap 4 tahun sekali kalau struktural. Kalau fungsional, naik pangkatnya berdasarkan angka kredit yang udah ditentuin. Jadi misalnya kalau fungsional itu bikin penilaian properti, angka kreditnya berapa. Harus dikumpulin tiap 6 bulan sekali. Agar pada saat udah 4 tahun udah cukup. Kalau nggak cukup, ya kerja lagi lebih keras. Biar cukup. Jadi ada kemungkinan lebih dari 4 tahun baru naik. Gitu. Dan ada kemungkinan juga sebelum 4 tahun untuk naik. Kalau memang bekerja sangat rajin. Itu sayang kan kalau misalnya teman-teman udah ngelakuin penilaian bisnis atau ATB, tapi nggak bisa diakuin di angka kredit. Terus, kalau teman-teman nanti masuknya ke penilai pajak, pada saat teman-teman belum S1, otomatis teman-teman akan ditempatkan di kantor-kantor atau kanwil-kanwil yang memiliki objek pajak atau objek penilaian PBB atau properti saja. Kebanyakan itu di wilayah yang punya kebun, punya tambang, punya hutan, punya minerba, yang artinya ada di mana? Ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Terang, saya juga pernah di Kalimantan. Saya pernah mutasi ke Kalimantan Barat loh, tahun 2015. Gitu. Jadi mutasi penilai pajak tuh sekarang juga udah sama kejamnya dengan pemeriksa. Nggak apa-apa lah ya, masih muda, masih idealis, masih semangat juang tinggi. Itu. Oke, lanjut ya. Nah, di penilai pajak ini ada 2, yang kalau penilai pajak jenjangnya pertama muda madya, asisten penilai pajak terampil mahir penyelia. Pertama itu golongan 3A 3B, muda itu 3C 3D, madya itu golongan 4 ke atas. Terampil itu sama. Tapi posisinya kalau yang di bawah dia nggak S1, kalau yang di atas dia udah S1, gitu ya. Jadi, teman-teman nanti lanjutin kuliah ya. Itu. Terus soalnya ya, dulu itu kan gini, kalau saya boleh cerita dikit banget, bedanya orang yang dari awal udah fungsional sama yang struktural, keinginan untuk sekolahnya itu jauh. Kenapa? Kalau dulu tuh penilai PBB itu jarang banget dimutasi jauh-jauh. Biasanya tuh home-base, deket-deket home-base gitu loh. Nah, jadi posisinya adalah mereka ya udah dengan take home pay yang lebih besar dibandingkan pelaksana, struktural biasa, dengan
nggak usah sekolah juga nggak apa-apa kan, gitu kan. Nah, posisinya sekarang makanya dibuat aturan kalau misalnya dipisahin asisten penilai pajak sama penilai pajak, gitu. Jadi biar orang termotivasi untuk mengupgrade pendidikannya. Itu. Kalau sekarang, kebayang nggak ya? Jadi, saya itu kan penilai pajak ya, penilai PBB dulu kan. Saya kuliah itu ngambil tugas belajar itu di Februari 2017. Gitu. Jadi pada saat itu, banyak sih penilai pajak yang kuliah S2. Tapi kuliah sendiri. Kan bisa kan kuliah sendiri kan, bayar sendiri. Nggak tugas belajar gitu maksudnya. Itu benar-benar nggak ada. Jadi saya sama teman saya ada namanya Bangkit, itu adalah 2 orang pertama yang tugas belajar. Gitu. Tugas belajar S2 tuh nggak ada sama sekali. Jadi, dan yang pertama kali lulus pertama itu adalah saya, karena kebetulan saya UI dan teman saya Bangkit itu UGM, karena di UI 1,5 tahun, Bangkit 2 tahun, otomatis saya lulus pertama kan, walaupun masuknya bareng. Jadi saya adalah orang pertama yang tugas belajar S2 dan lulus dari penilai pajak. Bayangin, saking nggak ada yang mau sekolah. Bahkan teman saya seangkatan tuh banyak yang masih D3. Nanti teman-teman jangan kayak gitu ya. Sekolahlah setinggi-tingginya. Nah, kalau sekarang udah banyak banget. Jadi kan terus gitu setelah saya tuh banyak penilai-penilai baru yang diangkat. Setelah saya banyak banget yang ikut D4, banyak yang ikut S2, nah itu udah banyak banget. Kayak gitu. Karena ya udah, karena aturannya sudah dibuat untuk mendorong teman-teman tuh tetap sekolah. Gitu, oke? Terus penilai pajak itu instansi pembinanya Kementerian Keuangan, khususnya itu DJP. Terus penilai pajak itu wajib jadi anggota profesi, tapi organisasinya belum dibentuk, baru tahap pembentukan. Saat ini di DJP lagi tahap pembentukan. Nah, ini prospek penilai. Teman-teman bisa baca. Nah, kode etik dan SPI dan kode etik. Jadi, KEPI dan SPI itu merujuk ke International Valuation Standard 2013. IFS ini adalah standar penilaiannya internasional. Gitu. Nanti saya share boleh. Terus SPI Indonesia itu merujuk ke situ, KEPI-nya juga sama merujuk ke situ. Terus udah gitu Pusat Pembina Profesi Keuangan P3K itu ada di Setjen Kemenkeu, itu jadi instansi pembina profesi penilai di Indonesia. Semua penilai ya, jadi dari penilai publik, penilai pemerintah, penilai pajak, semuanya dia berada di bawah P3K. Oke. Nah, ini ada MAPI di Indonesia. Untuk penilai publik, dia punya organisasi namanya MAPI dan GAPI. Kalau untuk penilai yang di pemerintah, itu ada IPI, Ikatan Penilai Pemerintah Indonesia. Tapi si IPI ini sebenarnya ngebentuk adalah si penilai pemerintah, yang DJKN itu loh. Dia dibentuk di 2013. Padahal dia baru jadi fungsional di 2016 kan ya. 2016, 2018. Sorry. Mana aturannya? 2016 nih. DJKN baru meresmikan jabatan fungsional di 2016, padahal dia udah bikin organisasi dari 2013. Sedangkan penilai pajak dari zaman dahulu kala, sejak adanya Undang-Undang PBB tahun 84, itu udah ada penilai PBB, tapi sampai saat ini belum punya organisasi, baru mau dibentuk. Gitu deh. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Masih berminat jadi penilai? Setelah mendengar sedikit pembahasan tentang penilai? Pasti, Bu. Yang pasti awal-awal pasti nanti pada saat teman-teman udah belajar cara menilainya, pasti jiwa idealisnya akan meronta-ronta, karena kebanyakan subjektivitas memang di penilai itu. Tapi makanya kita bilang itu bukan fakta, tapi kita itu kan opini, tapi kita harus membuat opini nilai berdasarkan data yang valid. Kuncinya adalah data yang valid. Gitu. Karena hasil kita opini, tiap orang bisa beda, at least teman-teman dapat dari data yang valid, bukan data yang tidak valid. Kenapa nilai bisa beda? Itu karena memang tiap orang kan bisa aja pakai teknik yang berbeda, cara memandang, pakai
pakai data pembanding yang beda. Bahkan even mungkin data pembandingnya sama, tekniknya sama, nilainya bisa beda. Kenapa? Karena penyesuaiannya beda. Bisa aja terjadi. Gitu. Salah nggak? Nggak salah kok. Semuanya itu tetap benar, karena kan kita opini. Seperti itu. Nah, makanya kita buat ngurangin bias, kita lagi buat aturan-aturan untuk at least ada guidance buat semua teman penilai pajak. Ini untuk pajak ya. Nilai pajak pada saat nilai itu at least tuh pakai penyesuaian yang ada benchmark-nya gitu. Gitu. Ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Bu, izin bertanya lagi boleh, Bu? Boleh. Saya Siapa dulu nih? monggo duluan. Siapa? Udah saya aja ya. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai saya Anung Pramudia, absen nomor 9. Oke. Misalkan, Bu ya, ada suatu barang, saya sebutkan lah contoh barang. Ibu tahu tanaman apa ya? Janda bolong. Nah, tanaman janda bolong itu kan ya itu pokoknya salah satu jenis tanaman lah yang mahal lah katanya. Nah, itu tanaman itu di satu daerah itu memiliki harga yang lumayan tinggi lah, bahkan bisa sampai ratusan juta. Nah, di satu daerah lagi di tempat saya tanaman itu nggak berharga sama sekali. Nah, itu dari sisi penilaian itu bagaimana cara menilainya, Bu? Oke. Misalnya tanaman janda itu mau dinilai tanggal 2 Oktober. Objek penilaiannya ada di rumah saya di Cibubur. Oke? Yang teman-teman harus tahu adalah objek yang kita mau nilai apa? Objek penilaiannya kan? Ya enggak? Iya, Bu. Tanaman itu. Bukan tanaman janda yang ada di tempatnya siapa tadi? Yang di daerah lain, di kota lain. Daerah yang enggak, misalnya anggaplah tanaman janda itu misalnya di Semarang enggak ada harganya, oke? Ya. Tapi objek penilaiannya itu kan tanaman janda di Cibubur, di rumah saya, tanahnya ada, pohonnya ada, di pot, ada barangnya, tanggal 2 Oktober, jadi per hari ini, ya kan? Yang saya harus lakukan adalah, pertama, saya harus cari data pembanding minimal 3, cari data tanaman janda juga di kelurahan saya yang dijual. Harganya berapa? Atau harga pasarnya berapa? Minimal 3 ya. Dengan waktu yang tidak terlalu jauh ditawarinnya. Kalau saya dapat 3, langsung saya rata-ratain aja itu adalah nilai di tempat saya. Nilai objek penilaian tanaman janda yang ada di rumah saya itu. Oke? Kalau misalnya di kelurahan saya nggak ada yang jual, saya perluas lagi di kecamatan saya, ada yang jual nggak? Kalau saya nggak ada lagi di kecamatan saya yang jual, saya perluas lagi di Depok. Gitu. Jadi yang objek penilaian, objek pembanding yang diambil itu yang memang letaknya nggak jauh dari saya. Nggak bisa saya ngambil yang dari Semarang. Itu khusus untuk tanaman janda ya. Tapi kalau properti ya sama juga. Jadi kita nyari objek pembanding itu pertama didasarin dari yang sama dulu deh. Kalau misalnya rumah saya di klaster, ya saya cari rumah yang ada di klaster saya dulu. Kalau misalnya nggak ada di klaster saya cari yang sekelurahan saya yang sebanding. Kalau nggak ada, saya cari sekecamatan saya yang sebanding. Kalau nggak ada, saya cari sekota Depok yang sebanding. Kalau nggak ada, saya cari di kota lain yang kotanya spesifikasinya sama dengan kota Depok. Gitu. Jadi saya nggak, kalau tanaman janda, saya nggak bisa ngambil data tanaman janda di Semarang. Kan permintaan dan penawaran Semarang sama Depok juga beda atas tanaman janda. Makanya saya bilang ada salah satu unsur yang mempengaruhi nilai adalah permintaan dan penawaran. Gitu. Kenapa sih di Semarang nggak ada harganya? Karena mungkin penawarannya banyak, permintaannya sedikit. Semua orang udah punya itu di rumahnya. Kenapa sih di Cibubur dia bisa mahal ya? Karena mungkin bahkan sedikit orang yang punya tanaman janda. Jadi permintaan banyak, penawaran sedikit gitu. Oke? Terima kasih, Bu. Ya, ada yang ditanya lagi? Siapa lagi tadi? Saya, Bu. Siapa? Aditya, absen 2. Oke. Mungkin sekedar masih penasaran, Bu, yang tentang tadi kan
yang tadi Bu katakan penilai itu merupakan sebuah opini ya Bu, yang walaupun metodenya sama, apa-apanya sama, hasilnya masih mungkin berbeda. Kan selama masih dalam proses pembuatan guidance itu Bu, itu bagaimana cara kita memilih titik tengah Bu, yang titik tengah yang tidak memberatkan salah satu opini, yang itu merupakan apa ya? Gabungan dari opini tersebut tuh bisa nggak sih Bu, yang agar menghasilkan suatu nilai yang tidak bertentangan lagi dari kedua yang berbeda tersebut Bu. Terima kasih. Jadi gini, kalau misalnya untuk penilaian, mau saya potong sebentar Bu, boleh Bu? Boleh. Teman-teman on cam dulu sebentar ya untuk keperluan absen. Ini siapa yang ngomong? Ferdinand Bu. Oke, nanti print screen-nya kasih saya. Ya Bu. Oke. Ini, Gong, ini biar nampak jamnya gimana ya? Soalnya nggak bisa kelihatan jamnya. Tadi siapa yang nanya terakhir? Sorry. Absen. Aditya, Bu. Absen 2 ya? Oke. Iya, Bu. Terus saya jadi lupa pertanyaannya apa. Oh, guidance. Oke. Jadi, kalau misalnya untuk penilaian properti, guidance-nya udah keluar nih. Kalau yang properti ya, kita lagi bikin yang selain penilaian properti. Penilaian properti itu teman-teman boleh lihat SE 14 tahun 2020. Itu buat penyesuaian untuk penilaian properti. Jadi at least teman-teman pakai benchmark, pakai metode yang sama untuk menilai melakukan penyesuaian. Kenapa sih sebenarnya dibentuk SE14 itu? Jadi kan kalaupun misalnya pakai metode yang sama tapi hasilnya beda, tapi pakai teknik yang sama, jadi secara nggak langsung, secara legalnya tuh masih dapat gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk penilaian properti sih udah ada sih kalau untuk penyesuaiannya. Cara melakukan penyesuaian boleh dilihat, kalau mau baca dari sekarang boleh. Nanti kan itu sebenarnya habis UTS ya, baru coba bikin laporan penilaian properti. Nah, itu teman-teman boleh lihat di SE 14 tahun 2020 ya. Gitu. Oke? Aditya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, ada lagi yang mau ditanya? Saya, Bu. Iya. Nama saya Diana Rosanti, nomor absen 28. Terkait itu Bu, kalau misalkan AC yang nempel di tanah, maksudnya jadi satu gitu sama bangunannya tuh kan dikatakan real property ya Bu. Itu berarti AC-nya itu harus punya sertifikat kepemilikan gitu Bu, biar bisa dikatakan sebagai real property. Oh enggak, jadi gini, kalau misalnya real property itu kan sebenarnya tanah bangunan yang punya bundle of right ya. Gitu. Cuma nanti ada personal property yang pada saat kita mau ngitung real property itu dihitung harganya untuk menambah nilai dari real property-nya. Jadi misalnya saya mau ngitung rumah saya, nilai pasarnya berapa sih? Nah, si AC itu jadi unsur fasilitas di rumah saya. Kayak gitu. Gitu. Selama AC itu nempel ya. Gitu. Nanti itu untuk udah lebih expertnya sih, tapi kalau misalnya nanti di pengantar penilaian properti teman-teman hanya benar-benar ngitung bangunan sama tanahnya aja sih. Cuman konsepnya, saya kan pengen ngajarinnya konsep. Jadi kalau nanti pada saat teman-teman udah jadi penilai, teman-teman mau nilai rumah yang AC-nya ada 10, nah si AC itu jadi penambah nilai dari propertinya. Pada saat kalau misalnya 4 ayat 2 itu kan dijual belikan ya. Jadi pada saat si AC itu ikut dijual belikan, berarti kan dia terhitung dari nilai rumahnya kan. Tapi kalau misalnya pada saat Tiara misalnya mau jual rumah, tapi AC-nya dicopot dulu, ya AC-nya nggak usah ditambahin jadi nilai rumahnya. Tapi kalau mau jual include si AC, berarti AC-nya itu jadi nilai penambah, jadi unsur fasilitas. Itu. Terima kasih, Bu. Iya, ada lagi yang mau ditanya?
Kalau nggak ada tugas buat minggu depan, nanti minta tolong Ferdinand untuk bikin di Excel, bikin 14 kelompok ya. Ini kan 28 ya. Saya pengen dapat nama kelompok. Satu kelompok 2 orang. Tugasnya itu bikin resume, bukunya real estate. Nanti saya kirim bukunya, chapter 3 kalau nggak salah. Iya, chapter 3. Itu untuk bahan minggu depan. Jadi saya bikin resume untuk bahan minggu depan. Itu nanti dikumpulinnya, kan sebenarnya kita itu kan kuliah hari Sabtu. Jadi sekarang hari apa? Jumat ya. Dikumpulinnya minggu depan hari Kamis paling lambat jam 6 sore ya. Tolong bikinin G Drive. Nanti saya dikasih link G Drive-nya. Di G Drive itu bikin folder tugas 1. Nanti tugas berikutnya baru bikin folder baru lagi tugas 2. Oke. Nanti nama filenya kelompok 1 dalam kurung namanya siapa aja. Kalau nggak kelompok 1 dalam kurung absen aja. Misalnya kelompok 1 itu absen 1 dan 20, berarti kelompok 1 dalam kurung 1,20 tutup kurung. Gitu. Oke, nanti saya contohin deh. Saya bikin di WA group. Gitu. Maaf Bu, itu ditulis tangan? No, di Word minimal 4 halaman ya. Times New Roman 11 spasi 1,5 margin normal. Gitu. Oke. Gak usah pakai cover ya. Bikin di footnote-nya aja, maksudnya di atasnya ditulisin aja namanya siapa aja. Sama bahasanya absen. Bebas, Bu. Apanya? Bahasa. Oh, bahasa Indonesia. Ada lagi yang mau ditanya? Minggu depan belum mini quiz ya? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan hari ini ya teman-teman ya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti saya kabari lagi hari apanya ya. Saya menyesuaikan jadwal WFO, WFH. Kalau misalnya saya nggak bisa di hari kerja, ya berarti di hari Sabtu. Gitu ya. Tapi saya lebih prefer di hari kerja sih sebenarnya. Saya sesuaikan sama jadwal WFA, WFO-nya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga pertemuan pertamanya membuat penasaran. Jadi teman-teman masih pengen tahu apa itu penilaian. Karena mulai semester ini teman-teman harus berteman baik, kalau bisa bersahabat dengan penilaian. Karena jurusannya penilaian, jadi sampai ntar semester 6 teman-teman pasti akan bergulat dengan penilaian. Bahkan kalau udah jadi penilai juga berarti selama nggak keluar dari PNS akan bergulat terus dengan penilaian. Jadi berbaik-baiklah dengan dia. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.